Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 1.4. Dalam koneksi antar materi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah soal kesimpulan pembelajaran dari budaya positif. Sebagai calon guru penggerak, saya mencoba menerapkan pemahaman saya tentang paradigma baru pendidikan. Budaya atau disiplin positif merupakan pemahaman baru bagi saya dalam berproses bersama para murid di sekolah. Selama ini saya memiliki pendekatan berbeda ketika berhadapan dengan para murid, terutama saat terjadi pelanggaran atas peraturan. Saya kerap kali terjebak untuk segera memberikan sanksi atau hukuman kepada para murid ketika mereka melanggar suatu aturan. Saya sangat sedih, ternyata posisi sebagai penghukum ternyata membawa dampak yang negatif bagi perkembangan murid. Kendati kerap kali posisi penghukum membawa perubahan yang instan karena didasari rasa takut murid. Memang sejatinya peraturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan harus ditaati oleh seluruh warga sekolah atas dasar kemauan sendiri atau atas dasar motivasi dari dalam diri atau motivasi internal atau intrinsik. Untuk sampai pada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, perlu dibangun sebuah keyakinan diri. Maka penting sekali untuk membangun sebuah keyakinan agar dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan budaya positif. Posisi kontrol sebagai manajer dalam penanganan atau ketika menghadapi pelanggaran murid adalah posisi kontrol yang sangat ideal karena mampu mengajak murid bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Posisi kontrol sebagai manajer juga sekaligus melaksanakan segitiga restitusi sebagai bentuk yang sangat ideal dalam menangani sebuah persoalan pelanggaran peraturan. Diawali dengan menstabilkan identitas, yaitu menghilangkan perasaan dihakimi, mengubah pribadi yang gagal menjadi pribadi yang sukses. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, mengenali alasan berdasarkan kebutuhan dasar mereka, entah kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan perasaan diterima, kesenangan, bertahan hidup maupun kebebasan. Dan akhirnya menanyakan keyakinan, menggali nilai-nilai yang dipercaya dan mengubah hidup berdasarkan apa yang diyakininya. Segitiga restitusi memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Gajah Dewantara, bahwa pendidikan haruslah berpusat pada murid, pembelajaran harus sampai pada bahagia dan selamat. Nilai-nilai guru penggerak seperti berpusat pada murid, mandiri, inovatif, kiranya sangat mewarnai praktik pelaksanaan restitusi ini. Salah satu peran guru penggerak yang mencoba saya laksanakan menjadi coach bagi rekan-rekan guru yang lain atas praktik baik yang sudah saya lakukan, terutama dalam melaksanakan segitiga restitusi. Peran yang lain adalah menjadi penggerak dalam komunitas praktisi di sekolah dengan mengajak guru lain, terutama guru bimbingan konseling, dalam memahami dan melaksanakan budaya positif ini. Visi sebagai guru penggerak dengan melakukan budaya positif ini akan juga tercapai. Karena dalam visi yang saya buat, saya ingin murid saya belajar dengan penuh kesadaran dan membahagiakan. Murid tidak akan lagi merasa terhukum, terkucilkan, rendah diri, tetapi memiliki sikap yang optimis untuk menjadi pribadi yang sukses berdasarkan keyakinan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, ini mengenai refleksi pemahaman. Jadi dari pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah cukup memahami tentang keseluruhan modul budaya positif ini, yang di dalamnya membahas banyak hal tentang cara pandang baru tentang pendidikan. Hal ini yang di luar dugaan saya, bahwa kebiasaan menghukum atau memberi penghargaan ternyata bisa berdampak negatif kepada murid.
Pembahasan tentang segitiga restitusi ini yang memang paling menarik perhatian saya karena ini adalah suatu yang baru bagi saya dan butuh latihan untuk dapat mempraktikannya. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah cara saya memperlakukan murid ketika melakukan pelanggaran. Yang biasanya menggunakan hukuman, sekarang menggunakan segitiga restitusi yang sangat berdampak baik bagi murid. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman saya ketika mendapati murid melakukan pelanggaran, kemudian saya mencoba menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan kasus, murid merasa senang dan terbantu untuk memperbaiki kesalahannya yang mereka lakukan karena kemauan mereka sendiri. Kemudian berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saya merasa senang karena murid yang biasanya merasa sangat bersalah karena melakukan pelanggaran, tetapi menjadi optimis untuk memperbaiki diri atas kehendak dan keyakinan dari diri mereka. Kemudian berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Menurut pengalaman saya, jadi ketika menangani pelanggaran, murid melaksanakan konsep segitiga restitusi sudah berhasil dengan baik. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang saat menangani pelanggaran murid. Kadangkala sih kita jatuh pada posisi kontrol membuat rasa bersalah, bukan pada posisi kontrol sebagai manajer. Yang berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, biasanya posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai penghukum dan memberi perasaan bersalah, karena menurut saya paling gampang digunakan dalam penanganan kasus pelanggaran murid untuk membantu murid jera dan tidak mengulangi lagi. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer tentunya. Saya merasa penanganan murid menjadi lebih tenang dan santai serta tidak tegang. Saya juga merasa senang karena murid juga tidak ketakutan dan mampu menemukan solusi atas permasalahan mereka. Sangat berbeda sekali dengan yang terjadi jika menggunakan posisi kontrol penghukum dan manajer. Suasana yang terbentuk sangat positif ya jika kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dibandingkan sebagai penghukum. Suasananya semakin atau lebih tegang. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jadi memang sebelum mempelajari modul ini, memang saya belum pernah untuk melaksanakan segitiga restitusi sebelum belajar modul ini. Setelah belajar modul ini baru kemudian belajar menggunakan segitiga restitusi ini untuk menangani permasalahan-permasalahan yang atau pelanggaran pada murid. Berikutnya, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Modul ini sudah sangat baik menerjemahkan budaya positif dan bagaimana memformulasikan budaya positif terhadap tahap demi tahap, mulai dari pengenalan nilai-nilai kebajikan universal, membentuk keyakinan, kebutuhan dasar manusia sama dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mengenai rancangan tindakan untuk aksi nyata, jadi membuat keyakinan kelas. Jadi karena latar belakangnya, karena pentingnya sebuah keyakinan kelas untuk dapat digunakan
untuk membangun budaya positif dan belum adanya keyakinan kelas yang dibuat. Tujuannya dengan membuat keyakinan kelas akan membantu murid untuk membangun budaya positif. Alat ukurnya nanti terbentuknya keyakinan kelas yang sudah ditulis masing-masing murid. Kemudian lini masanya nanti hari pertama menggali keyakinan yang dimiliki masing-masing murid, hari kedua memadukan keyakinan murid dengan nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai sekolah. Kemudian hari ketiga menuliskan keyakinan kelas di selembar kertas dengan diberi hiasan supaya menarik. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari wali murid tentunya untuk ketersediaan peralatan kertas, alat tulis, pensil, pewarna. Terus dukungan dari wali murid untuk membantu menggali keyakinan yang dapat memotivasi murid. Dukungan dari rekan-rekan guru untuk mensupport kegiatan ini, dan dukungan ini akan saya dapatkan dengan menginformasikan atau berkomunikasi dengan wali murid dan juga kepada rekan-rekan guru yang lain. Demikian untuk koneksi antar materi untuk modul 1.4. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi saya, terutama dalam memahami, menggali dan menerapkan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.